Oke, halo guys, ya welcome back di channel Lala Move Innova. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik di hari Minggu ini guys. Tepat di tanggal 28 September ya di jam 7 sore ya, 7 malam. Ini gue record perihal pengetahuan dasar tentang bagaimana cara menghitung performa driver di Lala Move ya. Karena mungkin ada beberapa teman baru ataupun beberapa driver yang sudah lama juga bingung. Ini gimana sih sebenarnya cara menghitung? Karena kan kita cuma dikasih ada 4 batang ya atau 4 bar ya. Terus itu juga barnya itu juga nggak ada angka-angkanya, cuman ada kosong isi kosong kosong gitu doang ya, tahu-tahu akun beresiko gitu kan ya. Nah itu sebenarnya perhitungannya dari mana sih? Nah teman-teman kalau ada yang mau tanya seperti itu pas banget nih ya. Di sini saya coba untuk menjelaskan secara sederhana dan detail, dan ini mungkin ada beberapa hal yang bisa sangat berguna buat teman-teman di lapangan. Nah, sebentar ya secara gantinya. Oke, ini ada, tapi sebelum kita memulai lebih jauh ini ada catatan ya. Jadi pertama di sini saya bukanlah orang dalamnya Lala Move ya. Karena banyak banget yang bilang, "Bang, lu orang dalam ya, Bang, lu orang dalam ya." Bukan. Ya, saya ini murni driver yang baru join sejak Oktober 2024. Mulai dari motor, terus mobil sedan, MPV dan van itu semua udah ya. Semua sudah saya cobain guys, itu dengan cara meminjam kendaraan saudara atau keluarga. Ya. Jadi pinjam, saya registerin ya kan. Nah, terus ya udah kita pakai jalan gitu ya. Nah, terus ke berikutnya. Yang berikutnya adalah semua penjelasan ini dirangkum dari berbagai sumber dan mungkin bisa sangat berguna buat para driver Lala Move ya. Yang keempat adalah motivasi saya bikin ini tujuannya adalah untuk ngebantu para driver Lala Move supaya bisa dapat rating yang memuaskan ya, yang warnanya hijau ke biru-biruan atau biru ke hijau-hijauan itu ya, dan bisa melayani customer Lala Move di Indonesia lebih bagus lagi. Karena ya, berikutnya, kalau banyak orang Indonesia pakai Lala Move ya, yang disebabkan drivernya itu memuaskan banget kerjanya, maka orderan kita juga makin banyak. Gitu guys. Jadi customer itu makin banyak karena drivernya bagus-bagus. Jadi mereka puas, ya udahlah lu pakai Lala Move aja nih, udah cepet tuh, aman barangnya, cepet nyampe gitu. Ya. Nah, kalau ya, ini perhatikan ya, mungkin di sini nanti ada petinggi Lala Move ya dari China sana mau pakai saya. Boleh kita atur kontrak ya. Mudah-mudahan ya. Nanti saya akan kasih sesuatu yang bagus lah buat Lala Move di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Perhitungan performa driver ya. Performa driver di Lala Move tidak dihitung berdasarkan satu faktor tunggal ya, melainkan merupakan akumulasi dari beberapa metrik utama yang digabungkan dalam sebuah skor kualitas pelayanan atau bar performa. Ya. Sistem ini dirancang untuk memastikan kualitas, keandalan dan profesionalisme para mitra driver. Jadi tujuannya kenapa nggak dikasih rating kayak di siapa itu namanya, GrabCar atau kayak di Gokar gitu ya. Karena di sini Lala Move tuh punya sistem yang lebih lebih kompleks cara ngitungnya. Ya. Jadi bukan cuman sekedar bintang doang ya dari customer, tetapi ada banyak faktor. Jadi bisa dibilang tuh saringannya itu benar-benar lebih ketat saringannya. Makanya kita sebagai driver itu nggak bisa sembarangan, terutama yang pindahan dari GrabCar, pindahan dari dari Gokar gitu ya. Oh, nggak bisa kita main-main jorok itu, waduh susah ya. Nah, secara umum berikut adalah cara Lala Move menghitung dan memilih performa seseorang driver. Ini meskipun drivernya profesional, tetapi kalau dia melakukan satu aja kesalahan itu bisa mempengaruhi rating teman-teman. Makanya hati-hati ya terhadap rating di Lala Move. Oke, yang pertama apa sih yang bisa mempengaruhi performa? Yang pertama adalah rating. Rating bintang dari pelanggan ini penting. Ya, ini adalah metrik ya yang paling umum dan langsung. Jadi setelah pesanan selesai, pelanggan akan diminta memberikan rating dari 1 sampai 5. Ini teman-teman mesti minta yang 5. Makanya kenapa banyak yang nanya ke saya gitu, "Bang, itu kenapa sih lu screenshot?" Itu gua kirim ya, itu saya kirim guys ke customer. Saya tunjukin bahwa ini lu gua kasih bintang 5, lu kasih gua bintang 5 dong. Ya. Ibaratnya gini, saya kasih kamu bintang 5 nih, kamu tuh sebagai customer terbaik. Ya, bayarnya cepet, lokasinya mantap ya, orangnya juga enak, ada kekurangan tol dia mau bayar ya kan. Nah, itu kita kasih bintang 5, tunjukin ke dia ya. "Halo Bapak, Ibu ya, Koko, Cici, Empok ya, Abang Empok." Abang Empok ya. Ini saya kasih bintang 5
buat Empok nih karena mantep banget ya. Tapi gantian ya saya juga tolong bikinin bintang 5 juga. Nah gitu biasanya saya minta ya. Cara kerjanya gimana? Jadi gini, rating dari semua pesanan yang diselesaikan akan diakumulasikan dan dirata-rata untuk menghasilkan skor keseluruhan. Nah, kenapa rating bintang ini penting? Rating yang tinggi menunjukkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan. Akun dengan rating tinggi seringkali diprioritaskan untuk mendapatkan pesanan. Nah, ini yang penting guys, ya. Makanya akun rating tinggi, seringkali gue tuh dapat notif begini. Anda direkomendasikan untuk ambil orderan ini segera tuh yang waktu itu ke Cirebon. Ya, tapi gue saya nggak ambil waktu itu guys karena udah jam 1 siang dan kalau gua kesana butuh waktu mungkin 3 jam perjalanan kali ya, belum macetnya bisa 4 jam kan. Saya juga kan masih jemput keluarga juga, jemput istri pulang kerja juga kan. Nah belum lagi dari Cirebon kalau kita ngosong kan nangis juga guys. Nah ya, jadi rating bintang ini penting, ini jangan salah nih teman-teman, rating bintang. Terus berikutnya yang kedua, tingkat penyelesaian pesanan atau order completion rate ya. Metrik ini mengukur komitmen driver terhadap pesanan yang telah diterima. Cara kerjanya gimana? Dihitung dari persentase pesanan yang berhasil diselesaikan setelah diterima. Membatalkan pesanan yang sudah diambil akan menurunkan skor ini secara signifikan. Nah ini gila ini guys, ya. Jadi ini yang penting ya. Ini yang penting teman-teman. Jadi jangan sampai kalian bermain-main di sini. Lihat ya, saya ulangin lagi nih. Tingkat penyelesaian pesanan. Metrik ini mengukur komitmen driver terhadap pesanan diterima. Ini ada kata komitmen driver ya. Ini orderan kalau sudah diterima ya, jangan di cancel baik dari sisi driver ataupun dari sisi customer. Ya, turun jeblok langsung ratingnya. Ya. Membatalkan pesanan yang sudah diambil akan menurunkan skor ini secara signifikan nih, saya kasih bold ya, saya kasih merah. Signifikan artinya rating teman-teman bisa turun drastis. Ya. Ini teman-teman, makanya kalau ada driver yang ketahuan suka bikin order fiktif, wah itu mah benar-benar perlu digebugin itu. Ya. Perlu digebugin, guys. Karena kenapa? Karena rating Lalamove itu sangat hancur ya, sangat mudah dihancurkan dengan apa? Dengan cancelan dari customer. Udah diambil terus di cancel. Wah, hancur guys. Hancur, itu dalam sehari bisa putus mitra itu. Anggap aja begini, kita bikin order fiktif, nomor handphone semua difiktifin ya, kan bisa. Lalamove itu jelek di situ. Pengamanannya jelek banget ya. Nah jadi itu bisa dipakai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya kalau ketemu, wah itu mah udah parah itu guys. Itu bisa lebih baik teman-teman cari dah itu orangnya di mana itu ya. Nah kenapa hal ini penting? Tingkat penyelesaian yang tinggi menunjukkan bahwa driver dapat diandalkan. Terlalu sering membatalkan pesanan dianggap sebagai performa buruk dan dapat berisiko nih, lihat, pembekuan akun ya. Jadi ini nih hati-hati, order yang sudah diambil tolong segera diselesaikan. Makanya kita juga paling sebel ya. Paling sebel kalau ada customer tuh gini loh. Dia pesen mobil van atau MPV misalkan. Tapi bawaannya gila. Nah, customer yang tidak punya otak itu guys ya. Itu benar-benar customer yang yang butuh dibudayakan tuh, butuh membaca. Padahal kita di aplikasi Lalamove penumpang ya, Lalamove customer itu sudah dijelaskan dimensi dan berat maksimum. Kayak kemarin misalkan kayak gua nih, saya itu dapat orderan van malam-malam tuh ya di daerah Depok ya, dekat Pasar Minggu situ atau lupa ya, daerah-daerah situlah, Pasar Minggu dan sejenisnya, ke arah Depok dekat UI waktu itu. Nah, dia pesen orderan van, datang dong. Pas udah datang, ternyata barangnya barang pick up, banyak banget. Beratnya itu melebihi 600 kilo, mungkin bisa 800 lebih. Dia sampai bilang gini, "Bang, ini sebenarnya sih kalau dipaksain sih bisa muat, tapi mobilnya abang muat gak nih?" Ya kan mobil kita kan udah ada ukuran bannya, ukuran ban itu aja 590 atau 580 kg. Ukuran tekanan ini ya, tekanan dia sampai batas maksimum kan. Anggap aja gini, 600
600 kilo. Nah kalau diisi 800 kilo, meledak nggak di tengah jalan? Pecah ban nggak? Bisa resiko pecah ban. Kalau resiko pecah ban, apa yang terjadi guys? Lu rugi. Argo misalkan 200.000, lu beli ban 600.000. Kan begitu. Nah ya, jadi teman-teman, terutama buat para customer yang mungkin saat ini itu coba-coba maksain ya. Oh ini bisa kok pakai Grand Max, bisa kok pakai Wuling Formo, bisa kok pakai MPV. Jangan bisa kok, ya kan? Dilihat di situ pada saat di customer, di aplikasi customer itu ada berat maksimum. Nah berat maksimum itulah yang kalian harus pegang sama dimensinya. Oke lah, katakanlah dimensinya itu berapa kardus gitu, berapa karton, ya kan? Kalau memang yang datangnya Wuling Formo atau yang datangnya MPV, misalkan begitu, kalian pesan MPV. Terus yang datangnya van ya masih oke. Tapi kalau yang kalian pesan orderan MPV ya, tetapi ternyata ya kan pakainya standarnya van ya, gara-gara kemarin yang datang adalah Grand Max misalkan. Ini kasihan dong yang MPV yang datang. Akun jadi hancur gara-gara si customer yang bodoh ini ya. Nah, ini saya paling sebel sama customer yang bodoh itu ya. Rasanya kalau ketemu tuh pengen dijambak. Ya. Nah, terus berikutnya nih ya, yang kedua ya. Yang ketiga adalah tingkat penerimaan pesanan atau order acceptance rate. Meskipun tidak seketat tingkat penyelesaian yang tadi, yang nomor 2, metrik ini juga perlu diperhatikan. Jadi sini si Lalamove akan menghitung, cara kerjanya begini. Dia akan mengukur persentase pesanan yang masuk dan Anda terima. Terlalu sering mengabaikan atau menolak pesanan dapat mempengaruhi visibilitas Anda terhadap pesanan baru. Ini gila ya. Ini ada nih, visibilitas Anda. Jadi jangan kalian pikir di Lalamove bisa sortir ya. Bisa sortir, itu hoax. Ya. Oke, sorry tadi keputus ya sejenak. Nah, jadi yang bagian ketiga, tingkat penerimaan atau pesanan. Nah, ini penting. Karena kenapa? Menunjukkan keaktifan dan kesediaan driver untuk mengambil pesanan. Jadi kan seringkali kita tuh bunyi tenot. Nah, kita kan niat kita kan mau cari orderan searah, betul ya. Niat kita itu kan pengen yang namanya tuh dapat orderan yang sesuai dengan tujuan yang kita mau, gitu kan ya. Nah, apalagi ada namanya filter ya. Filter kotak gitu ya, filter kotak. Waduh. Kalau sudah ada namanya filter kotak, kita anggap itu aman. Ternyata guys, itu nggak aman sama sekali. Itu tidak aman sama sekali guys. Contoh misalkan, ketika kalian pilih saya mau ke Tangerang aja, itu sebenarnya sama Lalamove ya, itu diumpetin orderan ke Cirebon, orderan ke Bekasi, orderan ke Jakarta Barat, itu semua diumpetin. Nah baru muncul nanti orderan ke Tangerang, ke handphone driver. Dan itu artinya sebenarnya Lalamove tuh curang. Mendingan nggak usah ada filter yang katanya, oh nanti kalau pasang stiker bisa atur rute ini, bisa filter ini rute gitu. Nah itu sebenarnya hoax, jangan percaya guys ya. Jadi disinilah yang teman-teman suka begini, loh kok ini sepi amat kok nggak ada order. Itu karena teman-teman tingkat penerimaan pesanannya itu rendah, terlalu sortir, banyak sortir ya. Jadi mulai besok jangan banyak sortir, pick up terdekat kirim gitu Lalamove maunya guys. Cuek emang ya. Aduh, promo soal bebas memilih itu ya, itu mah hoax doang ya. Terus berikutnya juga yang poin keempat adalah riwayat pelanggaran. Lalamove memiliki kode etik mitra yang harus dipatuhi. Setiap pelanggaran akan dicatat dan berdampak negatif pada performa ya. Contoh pelanggaran, melakukan penyelesaian palsu, menyelesaikan order sebelum barang benar-benar sampai. Yang berikutnya adalah tidak menyalakan GPS atau peta saat pengantaran ya. Nah yang berikutnya, yang ketiga adalah perilaku tidak sopan atau kasar kepada pelanggan. Yang keempat adalah meminta bayaran di luar tarif aplikasi. Yang kelima adalah menggunakan menu bantuan darurat tidak pada tempatnya. Ya, mengapa penting? Pelanggaran serius dapat menyebabkan pengurangan poin secara drastis ya. Pembekuan akun sementara hingga pemutusan kemitraan secara permanen. Ini gila. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah ya, kita mau bahas ini nih, penyelesaian palsu.
Penyelesaian palsu itu bisa terjadi tuh kalau GPS teman-teman tuh berada di lokasi yang tidak sesuai titik. Ya, itu hati-hati karena seringkali kita dapat peringatan kan, kalau titiknya terlalu jauh kita dapat peringatan bahwa Anda terlalu jauh dari lokasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu teman-teman, memang namanya handphone customer ya, mungkin handphonenya jelek ya. Ini gue bilang aja jelek ya karena gue nggak tahu. Contoh handphone saya juga jelek guys. Kemarin itu pernah masuk sampai ke gang-gang kecil, ternyata itu di jalan utama. Jadi titik-titik GPS-nya itu koordinatnya itu melompat kurang lebih 3 km. Itu bisa terjadi. Ya, di handphone driver juga bisa terjadi sebenarnya. Nah, makanya di sini teman-teman penting menggunakan penting menggunakan handphone dengan posisi GPS yang bagus ya. Masalah handphone agak mahal ya itu sangat penting sih ya. Penting sih kalau saya sih lagi nabung supaya bisa dapat. Kemarin tuh lihat ada Teknopopa harga 4 jutaan, dia udah ada AI untuk bantu GPS lebih akurat. Nah, itu bagus juga tuh ya. Pova 7 Pro itu bagus tuh, Teknopopa ya. Nah, terus juga hati-hati nih buat teman-teman yang suka kasih saran-saran ya di grup atau di mana gitu. Oh, nanti GPS matiin aja bang ya, jadi kita kalau makan nggak ketahuan, kalau ini nggak ketahuan. Nah, itu jangan diikutin model begitu. Nah, terus yang berikutnya, perilaku tidak sopan kepada pelanggan. Nah, ini hati-hati ya. Teman-teman mungkin bisa kesel, bisa marah, tetapi harus tahan diri ya. Tahan diri. Kayak kemarin tuh saya mulai kepancing tuh ketika pengambilan chat ya. Wow, dia ngomongnya nyolot begitu, cuman aduh sabar, kita masih sabar gitu ya. Pada ujungnya ya berakhir damai ya. Terus berikutnya adalah minta bayaran di luar tarif aplikasi. Nah, ini yang kadang-kadang tuh sama si customer yang aji mumpung ya. Memang customer yang punya karakter baik. Di mata Lalamove, customer itu kalau seolah-olah dewa tanpa ada kesalahan dan cacat celah ya. Masalahnya adalah realitanya customer itu juga ada juga yang nggak baik. Customer ada juga yang brengsek, ada juga ya. Ada yang minta begini, dari waktu itu saya pernah dapetin dari Cikupa, bayangin Cikupa sampai ke Cikarang nggak mau lewat tol. Orang gila nggak? Orang gila ya, nggak mau lewat tol. Orang gila itu ya. Turun gak rating saya? Turun. Rating saya pernah sampai rating cukup, pernah ya. Jadi itu gara-gara customer yang brengsek, saya bilang ya. Terus kemudian ada menggunakan bentuk bantuan darurat. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Saya sering bilang ya, customer care-nya Lalamove itu customer care yang perlu ditingkatin lagi deh. Di antara Grab, di antara Gokar, yang paling tidak baik customer care-nya itu adalah Lalamove. Kenapa saya bilang paling tidak baik? Susah. Kita mau komplain perihal si customer overloading aja susah banget ya. Susah, bener-bener susah. Mesti saya mau tanya dengan manusia. Aduh rasanya. Apa susahnya sih dia bikin satu link khusus untuk bantuan darurat. Ya, kalau dia nggak percaya, tolong videokan pembicaraan dengan customer atau videokan barangnya sebanyak apa sih gitu. Baru di cancel dari pusat, kan begitu, enak kan? Ini enggak. Karena apa? Mereka nggak punya kantor resmi di Indo. Kalah sama Maxim. Maxim itu kemarin promonya apa? Maxim. Promonya itu ada kantor di setiap kota. Kalau terus kayak begitu ya, nanti driver Lalamove yang profesional yang sudah berpengalaman pindah ke Maxim, waduh, nangis Lalamove, serius. Karena Maxim pakai metode atau pola yang sama nih, harus wajib pasang stiker ya. Kemarin saya lihat di daerah Serang ada mobil Fortuner itu narik Maxim, di belakangnya ada itu Maxim, ada gambar Maxim, bayangin. Stiker Maxim loh di mobil Fortuner loh, gila ya. Di daerah Serang mana ya, lupa, Serang Timur apa Serang mana tuh, lupa ya. Nah, jadi sini ini yang keempat. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sistem bar performa Lalamove. Semua komponen di atas diakumulasikan dalam sebuah sistem tingkatan yang disebut bar performa. Anda bisa melihat status ini di profil aplikasi driver Anda. Tingkatannya adalah sebagai berikut ya. Peringkat 1 memuaskan, excellent. Siapa yang nggak mau? Ayo, punya gue sekarang turun lagi ke good nih, gara-gara kemarin itu saya itu dapat cancelan 2 cancelan, total 3 sih minggu ini. Jadi dihitungnya per minggu sih sebenarnya guys, per minggu.
Ini kalau excellent gini, performa terbaik berpeluang paling besar untuk memenangkan pesanan dan mendapatkan prioritas ya. Peringkat kedua baik atau good, performa yang solid, riwayat pesanan baik namun masih ada ruang untuk ditingkatkan. Peringkat tiga, nah ini hati-hati guys ya. Menandakan adanya beberapa pembatalan pesanan atau riwayat yang kurang optimal nih, hati-hati ya. Yang di highlight nih pembatalan pesanan nih. Ya. Ini perlu perbaikan. Bukan cuman komplain di media sosial, nggak penting guys. Kalian besok ngirim tanpa ada pembatalan, udah kuncinya di situ doang. Mau komplain ke Lalamove, mau marah-marah ke Lalamove. Pernah saya ke kantor Lalamove itu yang di Jakarta Barat, ada driver yang komplain, tolonglah kebijaksanaannya Pak, tolonglah kebijaksanaan. Saya ketawa dalam hati. Nggak bisa, Lalamove mainnya nggak begitu. Kuncinya itu adalah ya, teman-teman tuh ngambil order, jalan ngambil order, selesaiin, jalan ngambil order, selesaiin, udah begitu. Nah terus yang peringkat 4 nih, hati-hati ya. Performa rendah karena sering membatalkan pesanan. Ini lihat ya, sering membatalkan pesanan. Lihat ya, pembatalan pesanan. Yang jadi problem ya, wahai Lalamove ya, ini pembatalan pesanan dilakukan oleh si customer. Harusnya pembatalan yang dilakukan oleh customer itu poinnya kecil. Ya, atau bahkan nggak perlu dikasih poin sama sekali. Karena kenapa? Di lapangan ya, saya kasih tahu nih, customer itu kebanyakan tuh maunya menang sendiri. Ya, barangnya overloading, tetapi mereka paksain masuk, dan kalau nggak masuk mereka cancel, dan kalau mereka cancel rating si driver ini jadi hancur. Makanya jangan heran teman-teman ya, meskipun kalian sudah punya 1000 follower, 2000 follower, 3000 follower, bahkan lebih, bisa turun dari peringkat 1 ke peringkat 4 dalam waktu 1 malam. Caranya apa? Gampang banget. Kena aja order fiktif 5 kali aja dalam sehari, mati, dijamin mati ya. Karena pembatalan pesanan ini itu sesuatu yang paling dibenci oleh sistem Lalamove. Jadi sistem Lalamove itu menurut saya sih kekurangannya di sini dia nih, pembatalan pesanan. Hati-hati ya guys. Nah, terus berikutnya tips praktis untuk meningkatkan performa. Yang pertama, jangan pilih-pilih order, terutama di awal-awal baru join. Selesaikan sebanyak mungkin pesanan untuk membangun riwayat positif ya. Yang kedua adalah komunikasi adalah kunci. Selalu hubungin pelanggan setelah menerima order untuk konfirmasi. Beri kabar jika ada kendala di jalan, misalkan macet, banjir, atau apapun itu ya. Yang ketiga, jaga sikap profesional, bersikap ramah, sopan, dan jaga kebersihan diri serta kendaraan ya. Jangan lupa mobil tuh rajin cuci guys, meskipun kita bawa barang ya. Karena seringkali kita ngirim ke depan lobi hotel ya, ke depan kantor, lobi kantor ya. Oh itu harus bersih mobil kita guys. Jangan sampai customer ngelihat ih mobilnya kotor banget gitu ya. Nah terus kemudian patuhi prosedur, ikuti semua langkah di aplikasi mulai dari mengambil barang, menyalakan peta, hingga menyelesaikan pesanan. Yang terakhir adalah hindari pembatalan ya. Pikirkan baik-baik sebelum menerima pesanan. Jika sudah diterima, usahakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Kalau buat driver sih selama barangnya bisa dibawa, kita bawa kok guys. Tetapi yang jadi problem itu adalah si customer kadang nggak tahu diri. Customer yang brengsek ini yang kadang-kadang kita perlu edukasi pelan-pelan gitu ya. Karena mereka merasa punya uang, terutama buat teman-teman yang yang literasi membacanya tuh buruk. Di aplikasi sudah ada misalkan batasan mobil sedan 100 kilo, MPV 200 kilo, van 600 kilo misalkan begitu. Tapi itu dihantam, MPV dihajar pakai 600 kilo. Nah, ya kan? Suka ada yang begitu. Nah, jadi paling enggak guys, demikianlah ya video malam hari ini. Semoga sih bisa jadi bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang saat ini ratingnya lagi turun ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe, dan nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan, nanti saya akan bikin videonya seperti ini. Sampai ketemu besok ya guys. Besok di hari Senin siap-siap kita kirim barang. Semangat ya guys. Oke, dan yang gak kalah penting adalah teman-teman, kalau ada rezeki lebih ya, mungkin ada juragan-juragan di luar sana yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk scan barcode ini buat sawer ke saya. Ini link untuk saweria untuk berbagi rezeki. Nah kenapa bang? Kenapa lu minta donasi ya? Biar ada seru-seruan aja lah guys ya. Mungkin ada yang mau scan ya, silahkan scan barcode ini. Nanti ikutin di situ ada panduannya ya. Pokoknya berbagi rezeki aja lah guys ya. Tetapi nggak maksa. Tetapi kalau tega ya, kalau nggak tega ya silahkan donasi. Ya udah ya. Terima kasih ya buat semuanya ya. Semangat guys.